efek samping dari penyesatan teologis dari reformasi Protestantisme itu benar-benar semakin menjadi-jadi, Bung. Bahkan semakin menggila. Meskipun begitu, pandangan-pandangan sesat yang mereka ajukan ialah hanya segitu-segitu aja. Contoh tentang ketidakmauan mereka mengakui otoritas Rasul Petrus, di mana Yesus Kristus sendiri yang mendirikan itu. Maka tak henti-hentinya saya merenungkan bahwa sola scriptura yang dicetuskan Luther pada abad 16 itu, yang dianut oleh seluruh denominasi Protestan, baik arus utama maupun sektarian, hanya semakin membuat manusia makin jauh dan bertentangan dengan scriptura itu sendiri, Bung. Nah, saya langsung mau masuk ke topik pembahasan. Karena kebetulan kali ini yang sementara kita tanggapi ini, khususnya yang ditanggapi oleh Bung Gia, ialah perwakilan dari denominasi proti dari Calvinisme ya Bung ya. Orang ini dari penganut Calvinis ya. Ya, betul. Nah, maka perlu pula kita menelisik balik dan menguji balik apa sesungguhnya Calvinisme itu sendiri, yang sungguh merupakan denom sentral dalam Protestantisme di Indonesia ini. Nah, dalam konteks apologetika di Indonesia, saya sungguh melihat bahwa orang-orang Calvinisme ini memiliki kesadaran yang kuat, kokoh dan teguh dengan spirit kepedean bahwa mereka inilah jemaat dari Tuhan Yesus Kristus yang asli. Mereka inilah yang merupakan kekristenan yang benar dan paling alkitabiah. Sehingga dengan keyakinan mereka itu, mereka terdorong untuk memberikan penghakiman teologi atau theologis judgment terhadap ajaran-ajaran seberang dan juga denom-denom proti yang lain atau bahkan bidat-bidat yang lain yang tidak sejalan dengan keyakinan atau teologi-teologi fundamen mereka. Bisa kita lihat Bung Gea bahwa konfrontasi antara Calvinisme dan gereja-gereja karismatik ini kan semakin kental akhir-akhir ini. Khususnya si pembicara yang kita tanggapi ini dengan pendeta Andi Simon ya. Nah, tetapi tanpa mereka sadari, para Calvinis ini sadari, pikirkan dan renungkan, ternyata posisi atau eksistensi dari denom mereka sendiri juga adalah sama persis dengan denom-denom atau bidat-bidat yang sementara mereka nilai atau tanggapi itu, Bung. Posisi apa yang membuat mereka sama? Yakni tak lain adalah merupakan denom atau kelompok yang terbentuk hanya berdasarkan eksigesis dari seseorang semata. Patut kita ketahui bahwa dengan dicetusnya sola scriptura dari reformasi Luther ini, ayat-ayat Alkitab dijadikan oleh para oknum mantan Katolik abad 16. Saya lanjutkan ya. Semenjak dicetuskannya sola scriptura, ayat-ayat Alkitab di zaman abad 16 itu dijadikan bahan dasar oleh para mantan Katolik, para reformator dan kawan-kawan sebagai bahan dasar untuk membangun gereja. Nah, khususnya Calvinisme. Sejalan dengan itu Calvinisme juga menganut demikian, Bung. Tetapi kemudian diadop. Oke, saya lanjutkan ya. Bapak-bapak yang masuk ditutup dulu ya mikrofonnya ya supaya tidak terganggu yang bicara. Ya, silakan Saudara Aldo. Oke, terima kasih, Bu. Saya akan gunakan waktu bicara ini semaksimal mungkin, Bu. Oke. Nah, begitu juga dengan Calvinisme sendiri. John Calvin. Ketika Luther menyadarkan orang-orang abad 16 waktu itu bahwa mereka punya subjektivisme yang otonom, yang lahir karena kata ego ya, yang ia pakai ketika mereformasi gereja, John Calvin turut tersadarkan oleh itu. Maka mereka mencari pembenaran tak lain oleh sola scriptura itu sendiri. Maka di zaman itulah ayat Alkitab dijadikan bahan dasar untuk membangun gereja. Nah, ini harus kita umat Katolik ketahui. Alam pemikiran dasar umat Protestan bahwa ayat-ayat Alkitab adalah bahan dasar untuk mendirikan gereja lain. Yang pada implikasinya yang jauh, ayat-ayat ini berubah menjadi tafsiran. Tafsiran berubah menjadi pandangan, dan pandangan berubah menjadi teologi yang baku. Yang secara nyata hadir di dalam buku yang Calvin tulis, Institutio Christiana ya, kalau nggak salah ya Bung ya. Bung Gia lah lebih tahu itu. Yang isinya bahwa mereduksi ajaran Kristen yang benar itulah Calvinisme. Maka sebagai umat Katolik, anggota dari gereja Yesus yang Kristus dirikan, kita bertanya, apakah benar seluruh gereja yang historis di zaman mula-mula itu finalitasnya ada di Calvinisme?
Benarkah Yesus Kristus mendirikan gereja di atas pandangan, hanya di atas ayat, dan bukan di atas satu subjek personal? Jawabannya sudah dijawab atau dipaparkan oleh Bung Gia. Nah, dalam kesempatan ini, Bung, izinkan saya mau memberikan tantangan pertanyaan kepada seluruh denominasi Protestantisme yang mau menyerang gereja. Berikut pertanyaan tantangan saya. Saya harap saudara-saudari kita yang dari sana yang ingin menyerang gereja Katolik, yang sampai sekarang ingin membantah bahwa gereja Kristus itu hanya satu, harap ikuti dengan seksama dan dengan tenang alur logika dalam pertanyaan ini. Nah, seluruh denominasi Protestan, termasuk gereja-gereja Calvinis reform di dalamnya, termasuk gerejanya si Patrick Smith ini, selalu berkeinginan agar posisi teologis mereka, baik secara soteriologis, eklesiologis, dan hermeneutis, agar bisa sejalan dan setepat dengan satu ayat Alkitab. Nah, tentu kita tahu ini adalah kerja dari Sola Scriptura Luther. Maka dengan keinginan atau dengan optimisme yang demikian, denom-denom proti sering memakai perikop atau ayat-ayat Alkitab khususnya dalam Perjanjian Baru. Secara khusus Calvinisme sendiri yang meyakini bahwa keselamatan itu bersifat monergisme atau bersifat satu energi saja atau hanya dari Allah saja, akan mencari ayat-ayat yang mengajarkan itu. Bukannya membuktikan bahwa Yesus Kristus mendirikan gereja Calvinisme, sebaliknya Calvinisme mencari dukungan ayat-ayat kitab suci untuk mendukung pandangan John Calvin. Nah, biasanya Calvinisme menggunakan surat Rasul Paulus. Surat-surat Rasul Paulus. Dalam hal ini misalnya Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Nah, dalam rangka itu, ini pertanyaan saya, tantangan saya kepada mereka. Kepada seluruh denominasi Protestan, khususnya Calvinisme, yang tanpa henti mencari ayat-ayat Alkitab untuk mendukung pandangan teologis mereka, maka bukti apakah, sekali lagi bukti apakah yang menunjukkan atau membuktikan bahwa denominasi yang sementara kalian anut, ikuti, dan kalian sementara tergabung di dalamnya itu adalah bagian dari atau sama atau merupakan denominasi atau merupakan jemaat kelanjutan dari jemaat, toko, dan bahkan orang-orang yang ada di dalam ayat-ayat Perjanjian Baru yang sering kalian kutip ini, khususnya kepada para Calvinis. Tunjukkan bahwa kelompok yang sedang Anda ikuti ini adalah merupakan kelompok yang sama atau merupakan bagian yang sah dari jemaat yang ada di Efesus yang menjadi sasaran surat dari Rasul Paulus. Jika ada denominasi yang berhasil, termasuk si Patrick Smith berhasil menunjukkan bahwa Gereja Reform Indonesia adalah merupakan bagian dari jemaat Perjanjian Baru, maka ayat-ayat yang mereka gunakan sungguh-sungguh berfungsi valid dan relevan atau adekuat dengan denominasi mereka. Kalau mereka bisa tunjukkan bahwa denominasi mereka merupakan kelanjutan dari jemaat atau orang-orang yang ada di dalam Perjanjian Baru. Tetapi faktanya apa, Bung Gia? Nihil. Seluruh denominasi Protestan yang merupakan kumpulan kelanjutan dari reformasi abad 16 sama sekali bukan, berbeda, bahkan bertentangan dengan orang-orang dan jemaat-jemaat yang ada di PB, Perjanjian Baru, khususnya Calvinisme ini. Maka apa yang bisa kita katakan, Bung ya? Ayat-ayat yang mereka gunakan tidak akan pernah berfungsi. Izinkan saya mau bertanya ke Bung Gea, apakah warga negara Afrika, apakah undang-undang negara Indonesia ada di negara Afrika, Bung? Tentunya tidak cocok lah. Ya. Halo? Ya, tentunya tidak itulah, cocok Bung. lah. Sekarang kita sempitkan. Ya, halo, bisa? Nah, sangat benar, Bung. itu analoginya, Bung. Apakah ayat-ayat Rasul Paulus, pengajaran yang Rasul Paulus tujukan kepada sasaran jemaatnya, misalnya jemaat di Korintus, di Efesus, di Roma, itu berfungsi bagi orang-orang yang baru lahir Jangan hanya memakai ayat yang ditujukan kepada mereka dan mengatakan bahwa gereja kita Alkitabiah. Padahal gereja yang ada di jemaat Perjanjian Baru itu tidak memiliki kelanjutan di denominasi Anda. Maka sekali lagi ini penegasan saya yang terakhir, Bung. Mohon maaf jika panjang. Yang berhak
atau yang bisa memfungsikan ayat Alkitab adalah gereja yang punya kontinuitas, punya suksesi, dan punya sumber, punya akses ke jemaat-jemaat, orang-orang, tokoh-tokoh yang ada di perjanjian baru. Itu ya dan amin. Dan itu untuk Patrick Smith. Itulah fakta ketika kepemimpinan Petrus diakui, bukan ditolak. Terima kasih, Bung Gia. Oke, karena tadi Pak Suto yang pertama datang, saya persilakan Pak Suto untuk menanggapinya. Silakan Pak Suto. Ya, oke, Dek. Jadi kalau untuk saudara kita yang mengaku satu iman ini memang kita kadang ada suara dari YouTube yang lain, Pak. Di ini dulu. Sebentar ya. Ya. Ini Bapak Jack kayaknya suaranya. Iya. Jadi saya dua. Di mute aja atau dikecilkan. Sudah saya mute deh. Oke. Tapi kok ya. Jadi gini. Memang kalau andalannya hanya Alkitab saja itu tidak cukup. Dan yang lebih kurang pas lagi, dia tidak mengakui mengenai Bapak Gereja. Sebagian ya. Sebagian. Nah, padahal Bapak Gereja itu yang mencetuskan Alkitab. Dan lebih kurang pasnya lagi, dia tidak mempunyai hierarki. Dan ya, untuk menjabarkan Alkitab, boleh setiap orang saya dibimbing dengan Roh Kudus. Nah, untuk menganalisa Roh Kudusnya ini, Roh Kudus yang betul benar atau betul salah, apa setiap orang bisa? Sedangkan kita mau menganalisa isi Alkitab aja, isi Alkitab bukan satu bahasa. Isi Alkitab di situ ada prosa, ada bahasa yang antagonis, ada cerita sejarah, ada satir. Apakah kita satu orang mengerti mengenai kemampuan-kemampuan untuk beberapa keilmuan itu? Ini jadi dari pola pikir dasar aja. Saya kira tidak mampu kita. Nah, kalau kita hanya tolak ukurnya dalam satu akal budi kita aja, apakah nggak lebih kuat yang dijabarkan oleh magisterium? Di situ banyak para teknokratnya, ilmuwan-ilmuwan yang membidanginya, dan berkumpulnya seluruh keuskupan dunia. Jadi kelemahannya sola scriptura banyak banget. Kalau ada pertanyaan, coba diuji Alkitabnya itu. Perjanjian Lama tahun berapa di kanon? Dan siapa yang menganon? Itu yang menjadi pertanyaan. Mau dicari kemana kalau nggak lewat sejarah? Sementara di Alkitab tidak dicatat itu. Nah, sampai kumal membacanya Alkitab bolak-balik 100 kali tidak akan ketemu tokoh kanonisasinya itu untuk perjanjian lama. Sementara antara perjanjian lama punyanya dia dengan perjanjian baru itu ada tenggang waktu sekitar 2.800 tahun. Nah, waktu jedah 2.800 tahun itu bagaimana cara mengajarkannya? Alkitab belum terkanon. Kanon Alkitab
Perjanjian Lama, dia mengurangi atau menghilangkan Deuterokanonika. Deuterokanonika itu antara 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Sementara Perjanjian Baru tahun 397. Ini kan sekitar 2800 jeda ini. Bagaimana orang-orang itu waktu mau mewartakan kabar gembira yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Lisan mestinya. Tapi dia tidak mengakui tradisi suci lisan. Ini kan sudah kebentur. Sudah kejedot. Tapi kenapa orang tidak menyadarin hal ini? Sesuatu hal yang real. Kenapa tidak diuji Alkitabnya? Padahal jelas-jelas ada ayatnya di Alkitab untuk menguji. Uji kanonisasinya. Benar tidak? Jangan hanya mempercayai bahwa Alkitab inilah satu-satunya bisa menjawab seluruh pertanyaan. Begitu ada pertanyaan kanonisasinya, kau cari ayatnya di mana, tidak akan ketemu. Sambil guling-guling nangis, gigit bakwan, tidak akan ketemu. Gedebuk dari langit mungkin, Pak Suto? Ya biar gedebuk, jedahnya yang 2800 tahun. Apakah Tuhan tidak mengajarkan kabar baik di dunia ini? Tidak ada ajaran mengenai ketuhanan. Ada tenggang waktu 2800 tahun. Mestinya kan kita pakai logika itu. Kita tidak perlu pakai akademis lah. Caranya orang, teorinya orang nanam padi aja lah. Kenapa ada jedahnya? Kenapa habis tanam padi kalau musim kemarau air kurang diganti polowijo? Itu ada jedahnya. Diisi. Masa Tuhan sampai kosong tidak mengisi firman-Nya dalam waktu 2800 tahun? Kan aneh. Ini harusnya yang menjadi pertanyaan pondasi sebagai keimanannya dia. Nah, mudah-mudahan ini didengar. Uji dan uji kanonisasi Alkitab. Itu belum ditanyakan tokoh siapa yang kanonisasi Perjanjian Lama yang ada di dalam kitab dia tanpa Deuterokanonika. Kalau kitab kita jelas terjadinya ada di Konsili Yerusalem. Tahunnya jelas antara tahun 48 sampai 50 Masehi. Siapa yang anon? Para rasul. Rasul Petrus, Rasul Paulus, Rasul Markus, Rasul Yakobus. Itu semua ada. Jelas. Muridnya Yesus. Sumbernya jelas kita. Nah kalau dia orang biasa, bukan muridnya Yesus. Ya tapi mungkin dia mempunyai kekuasaan sipil tapi ya, bukan kekuasaan rohani. Nah, jadi bagaimana ajaran ini diagung-agungkan? Meskipun toh isinya ada kemiripan. Tapi pengesahan penganonan itu kan yang diserahkan kalau kita Undang-Undang Indonesia oleh DPR RI sama lembaga swadaya masyarakat, lebih sah yang mana? Secara yuridisnya dan de facto-nya. Ini padahal gimana ya? Saya kadang-kadang herannya bukan heran yang heran banget. Kok ya nggak dicari itu nah. Sementara kalau yang mengaku Lutheran, ternyata di Jerman Lutheran juga ada patung-patung. Selama ini Katolik kita dibuli menyembah patung. Berarti pembawaan ajaran Luther dari Jerman ke Indonesia ada yang disembunyikan.
Nah, ini kenapa? Pada tidak menanyakan kepada para eporus dan penjaga kuilnya, ada pembohongan publik. Katolik yang menjadi korban dibully. Ini hal yang fundamental, konstruksi yang paling dasar untuk Lutheran. Kalau John Calvin itu bidatnya Luther, ya biar diurusin sama orang Lutheran. Bukan urusan kita. Jadi dari saya itu aja, Dek ya. Monggo, terima kasih. Berkat dalam. Baik, tadi Pak GG ya masuk tadi tapi ada masalah mungkin. Silakan Pak. Ya, shalom, Shalom. Bang Gea. Jadi ini baru pertama kali saya kebetulan waktu lihat YouTube ada yang salut dengan Anda bahwa salah satu anak muda Katolik yang berani untuk berapologet ya. Jadi saya tertarik. Saya hanya ingin say hello aja kali ini juga buat Bang Aldo maupun Pak Suto ya. Salam kenal. Jadi saya hanya sedikit gambaran umum aja sih sementara ini bahwa teman-teman atau saudara-saudara kita di Protestan itu sebenarnya banyak yang memang tidak memahami Katolik sama sekali. Tapi mereka diajarkan pada saat mereka sekolah itu nilai-nilai yang salah tentang Katolik. Jadi kalau kami diskusi dengan teman-teman pendeta, intinya mereka sebenarnya tidak tahu sama sekali apa itu Katolik. Kemudian kalau kita pahami beberapa saudara kita yang di Kristen seperti Inyo Manis, atau kemudian Verbum Veritas, ataupun Pak Bambang Nursena, mereka adalah orang-orang yang mengerti sejarah. Jadi mereka menganggap bahwa Katolik itu bukan musuh. Katolik itu adalah saudara dalam iman. Begitu. Jadi sebenarnya mereka yang menyerang kekatolikan itu sebenarnya tidak tahu. Kalau menurut pemahaman kami selama ini seperti itu. Jadi mungkin itu aja dulu. Bung Gea, salam kenal buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam kenal juga Pak GG. Ya. Oke, baik. Saya tanggapi ya sebelum nanti kita putar lagi diskusinya. Ya, saya memang berlatar belakang Protestan juga. Saya tahu persis ketidaktahuan kami dulu ketika berada di Protestan. Seperti yang disampaikan Pak Suto tadi, dan juga Pak GG ya, yang disampaikan itu kadang absurd ya, absurd kemudian keliru gitu ya. Bahkan yang saya alami, saya beritahu bahwa saya latar belakangnya Protestan, ya, latar belakangnya Protestan. Saya 2009 menjadi Katolik, 2012 saya mengambil bidang studi ilmu pendidikan teologi di Atmajaya. Lalu 2016 saya lulus. Dan yang lainnya saya tidak perlu bicarakan. Nanti dipikir saya bercerita supaya pamer, tidak. Oke. Jadi saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh Pak GG dan juga Pak Suto. Benar memang yang disampaikan ke saya ya, ini waktu saya sekolah minggu ini. Saya pernah bertanya. Kebetulan saya masih ingat nama-nama orang yang menjadi guru sekolah minggu saya. Masih ingat saya, termasuk bapak saya sendiri. Saya pernah bertanya, kenapa ada patung di gereja Katolik? Kenapa ada patung Bunda Maria? Itu pertanyaan saya waktu kecil. Nah, karena selalu ada oikumene ya, Natal oikumene waktu itu. Jawaban mereka Katolik itu nyembah Bunda Maria. Itu ya, yang saya dapat ya. Ini saya jujur saja ngomong. Orang Katolik nyembah Bunda Maria. Gitu. Lalu
orang Katolik juga nyembah patung. Itu yang saya dapatkan gitu loh. Kalau pendidikannya seperti yang saya dapat waktu kecil, saya yakin mau dia nanti profesor juga tetap omongan yang dia sampaikan gereja Katolik menyembah patung. Ya. Jadi mulai dari hal-hal kecil saja, penyampaian-penyampaian tentang Katolik itu sudah keliru. Apalagi misalnya membahas tentang Bunda Maria, membahas tentang siapa itu paus. Bahkan ada ledek-ledekan dulu ketika waktu kecil, ketika saya belum jadi Katolik, ada ledek-ledekan dari anak kecil. Tapi bahasa Nias karena saya orang Nias, itu pokoknya kasar ya, kasar penyampaiannya tapi menyebut nama pastor. Jadi ada gerakan tangan lalu sampai ke alat vital. Jadi kita itu mengejek itu loh, mengejek tentang pastor itu, ya. Oke, itu ada bahasa ininya anak-anak kecil ya. Saya masih ingat itu dan saya masih kalau saya mau omong sekarang ada gitu, tapi janganlah. Jadi saudaraku yang di luar Katolik, non Katolik, saya itu membuat YouTube ini, menanggapi video-video ini bukan karena saya benci dengan kalian, tapi karena saya mengalami hal yang sama, ya. Waktu saya kecil, ya. Kalau 2009 saya jadi Katolik, 2009 itu usia saya sama, muda, sampai sekarang masih muda, itu maksudnya. 2009 itu supaya tidak diketahui lah umur saya ya. Sekitar 2009 saya naik kelas 2 SMA. Oke, 2009. Oke, itu. Berarti usia saya masih muda dan saya sudah tahu banyak hal. Ya. Nah, apa yang disampaikan oleh kawan-kawan di sini benar memang seperti itu. Ya. Nah, seharusnya ya saran kita di sini, sampaikanlah sejujur-jujurnya tentang sesuatu itu.